ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis. Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang, terang. Saya Islam, terus saya ngaji. Kebetulan ibu saya seorang haji, bapak saya haji, ibu saya haji. Saya juga pernah umroh, saya juga pernah menjadi marbot. Saya dapat mimpi. Salam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Kemuliaannya ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya memperlihatkan kepada saudara kesaksian dua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Seorang pria adalah anak haji dan dia juga pernah umroh. Dia melihat cahaya terang supranatural, adikodrati, membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan. Yesus berkata kepada dia bahwa akulah jalan kebenaran, kelak kaumku yang akan membantu kamu. Dan juga seorang wanita yang melihat salib, yang bekerja di dalam hati manusia ketika melihat salib, atau yang membuat cahaya terang kepada mereka, itu adalah siapa, saudara? Tuhan Elohim yang benar yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Saya sering mengatakan bahwa saya belum pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka yang telah meninggalkan Yesus karena sesuatu yang adikodrati, yang supranatural dari Elohim. Seperti Ustadz Yahya Oloni yang hanya bisa menarasikan ujaran-ujaran yang kurang sejuk. Seperti Ustadz Agustan yang viral sekarang, yang menaruh Alkitab di bagian pantat lalu seperti dikentuti, saudara. Jadi yang mereka lakukan itu hanya hal-hal yang tidak sopan. Beda ketika mereka yang telah percaya kepada Yesus karena melihat terang, cahaya terang, dan di dalam Yesus ada kebenaran, lalu hidupnya mereka berubah. Nah, saudaraku, saya akan memperlihatkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara di dalam Yohanes pasal 1. Itu firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selanjutnya, saudara, kesaksian Yohanes tentang dirinya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi menantikan Mesias yang akan datang. Di dalam tanah perjanjian lama ada nubuatan tentang Mesias. Itu sebabnya orang-orang Yahudi dari Yerusalem menanyakan, siapa engkau? Saat Yohanes menjawab, aku bukan Mesias, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Jadi orang Yahudi mengetahui bahwa akan ada nabi bagi mereka yang akan datang, yang diutus. Mereka menganggap nabi, yaitu Tuhan Yesus. Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia, yaitu Yesus, yang tidak kamu kenal, yaitu Dia, Yesus, yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi orang-orang Farisi, orang Yahudi ini menganggap bahwa apakah engkau Mesias? Tetapi Yohanes menjawab, bukan. Lalu, siapa engkau?
Yohanes berkata, akulah yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, yang berseru-seru di padang gurun, saudara. Jadi Yohanes itu adalah penggenapan kitab Yesaya. Lebih-lebih Kristus yang telah dinyatakan. Dia datang sebagai Mesias, seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa akan datang Mesias, penyelamat umat manusia, saudara. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara, dan kita akan menyaksikan kesaksian beberapa saudara kita yang telah percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus Tuhan. Selamat menyaksikan. Orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis. Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget, kayaknya tuh indah. Padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit, gitu kan? Jadi saya lihat, salib ini kok terang benar ya, subhanallah. Jadi saya sebut subhanallah karena kalau orang kami, orang Islam, kalau misalnya melihat sesuatu yang bagus, itu pasti kan mengucapkan subhanallah, subhanallah bagusnya. Jadi saya itu hanya mendengarkan lagu rohani. Ada satu lagu rohani yang membuat saya itu menjadi jauh lebih tenang. Judulnya Engkaulah Perisaiku. Biografi saya dari Muslim, saya Islam, terus saya ngaji. Kebetulan ibu saya seorang haji, bapak saya haji, ibu saya haji. Saya juga pernah umroh, saya juga pernah menjadi marbot. Saya dapat mimpi dalam tidur saya itu dalam kamar saya terang benderang. Dia banyak ngasih saya firman, ngasih saya itu. Dia bilang, kelak suatu saat nanti ya, kamu akan dibantu oleh kaumku. Dia bilang, kelak suatu saat nanti ya, kamu akan dibantu oleh kaumku. Dia bilang, suatu saat nanti kamu akan dibantu oleh kaumku. Suatu saat nanti kamu akan dibantu oleh kaumku. Dan di akhir zaman nanti akulah yang akan menunjukku di jalan kebenaran. Melalui aku ke Bapak nanti di sana. Gitu.